Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Bisnis Digital Product ya. Di sini saya punya program namanya Santri Ekonomi Kreator ya. Di mana teman-teman di sini semuanya ya entah entah aku nggak tahu di sini itu antara teman-teman semuanya ini kalangan santri atau tidak. Aku nggak tahu sama sekali ya. Mungkin ada yang backgroundnya santri ataupun nggak santri, itu nggak masalah. Kita semuanya di sini sama. Oke. Nah, teman-teman, ya, eh di sini kenapa namanya santri ekonomi kreator? Ya, karena gini, aku cerita dulu sebelumnya, ya, backgroundku sendiri ini santri, ya, yang dimana aku juga di sini juga nyambi kuliah. Nah, saat itu kebetulan mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, aku memang kepentok kebutuhan, ya, di mana aku butuh yang namanya income untuk memenuhi kebutuhanku, ya. Nah, tapi di sisi lain, aku nggak mau teman-teman, eh, aku meninggalkan pondok, aku nggak mau karena bagiku pondok sendiri itu adalah sebuah rem seperti itu. Nah, ketika aku ketika aku sharing ke sana sini ke teman-temanku yang lain, mereka menyarankannya harus bukan harus pergi, harus tetap mengorbankan pondok. Dalam artian aku harus keluar dari pondok agar aku bisa mencari cuan seperti itu. Tapi disinilah aku punya yang namanya tantangan berdiriku sendiri ya, di mana eh, aku pengen membuktikan ke orang-orang, bukan ke orang-orang, ke diriku sendiri, ya, terutama ke diriku sendiri bahwa pasti ada, pasti ada solusi, ya. Eh, aku tetap mondok, tetap kuliah, meskipun tetap salah satunya kalah ya. Aku di kuliah memang kalah, eh, tapi aku setidaknya tidak meninggalkan pondok seperti itu dan tidak meninggalkan ngajinya gitu. Kalau bolos ya wis biasalah. Nah, cuma di sini ya, aku yakin teman-teman di sini tujuannya itu beda-beda ya. Tujuannya beda-beda pasti. Satu ada yang mungkin mau cari-cari tambahan, ya. Ada juga yang kebutuhan, pengen punya penghasilan sendiri biar memenuhi kebutuhan sehari-hari minimal. Minimal teman-teman, sebentar ini hilang ininya. Wah, ini ada yang telepon teman-teman sebentar. Halo, halo, Bil, Bil, hmm? Yang pondok kenapa? Nah, ini kamar kenapa? Oh iya, gak usah ya. Aku salah isi Zoom salah. Ya, oke oke oke. Yuk, oke. Sorry teman-teman ya, tadi ada kendala sebentar. Nah, oke kita lanjut ya. Nah, jadi eh ini suaraku kedengeran? Halo, teman-teman boleh nyalakan mic-nya. Ini suaraku kedengeran nggak? Kedengeran bang. Masuk, Kak. Oke, kedengeran Siap masuk ya. bro. Oke, teman-teman. Pada akhirnya aku mencari solusi ya, biar aku bisa tetap mondok, biar bisa tetap ngaji, eh, tapi tetap bisa dapat cuan. Akhirnya ketemulah di sini ya, namanya bisnis digital product. Oke. Nah, di mana ya teman-teman semuanya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita tetap konten. Sebentar. Ini yang coret-coret siapa ya? Jadi ya, ini coret-coret enggak. Teman-teman tanya jangan jangan jail ya. Ini kita hilangkan. Oke. Nah, di sini teman-teman tetap kita ujung-ujungnya ngonten. Karena apa? Nah, di sini kamu perhatikan dulu di sini sebentar. Nah, di sini ya. Di sini teman-teman nanti di nomor 3 ini ya, kamu tetap membuat konten promosi. Ya, paham ya maksudku ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Oke. Eh, yang paling penting menurutku ya, ini di sini kita persoalan mindset.
Ya, ini benar-benar hal yang paling sangat krusial sekali. Ya, karena apa? Gini teman-teman, aku banyak sekali teman-teman yang konsultasi, ya konsultasi. Ini udah tahu, ini di depannya, ya di depannya ini udah tak kasih tahu caranya seperti ini, ya. Tapi mereka ini terlalu banyak alasan, terutama pasti yang nonton ini juga, ya. Nah, disinilah mindset itu adalah hal yang paling sangat-sangat krusial, ya. Dan ini adalah sebab kenapa kamu itu nggak naik-naik level. Karena gini, oke, Mas, aku pengen bisnisnya dong, aku ajari dong. Nah, udah tak ajari, ya. Tapi pasti banyak yang alasan satu, Mas, aku nggak punya laptop, Mas, HP ku nggak mumpuni, ya. Ya. Mas, aku nggak pede. Dan orang yang bilang nggak pede ke aku, dengan pedenya bilang nggak pede. Paham ya maksudnya ya? Dia ini nggak pede. Nah, tapi dia sendiri bilang ke aku eh, bahwa dia sangat pedenya mengungkapkan bahwa dia nggak pede. Nah, ini persoalannya apa? Persoalannya di sini, mindset teman-teman. Ya, mindset kayak gitu. Satu, ya, ketika teman-teman bilang bahwa HP-nya nggak mumpuni, setidaknya gini, ubah mindset kita. Ya, karena ketika kamu meskipun punya HP yang mumpuni, punya laptop yang mumpuni, bahkan punya iPad yang mumpuni untuk membuat ini bisnis ini, gitu. Tapi kalau kamu nggak punya ilmu, ya, tapi kalau kalian nggak punya ilmu, nggak tahu ilmunya seperti apa, ya, cara mainnya seperti apa, itu tetap aja kamu stuck di situ. Nah, kalau sekarang ya, HP-mu itu masih bisa buat nonton YouTube, masih bisa buat WhatsAppan, menurutku cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk belajar terlebih dahulu. Nanti sambil kamu nabung ya, nabung sedikit 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 ya. Akhirnya kamu beli HP yang mumpuni buat menjalankan bisnis ini kayak gitu. Bahkan ada yang nekat juga meskipun device-nya itu tidak mumpuni, tapi dia punya kemauan untuk bisa kayak gitu. Setidaknya kamu ini belajar ilmunya dulu. Ketika nanti kamu udah dapet ilmunya, terus HP-mu juga udah mumpuni, device-mu udah mumpuni, laptopmu udah mumpuni, akhirnya kamu apa? Kamu tinggal jalanin aja, karena kamu udah punya ilmunya, kayak gitu. Maka sekarang kita dirubah mindsetnya, gitu. Nggak pede, ya, nggak pede. Kita cari solusinya. Emang kalau emang nggak pede, nggak bisa ngomong di depan kamera, ya, kita cari solusinya. Kita ngonten nggak usah pakai muka, bisa, gitu. Makanya sekarang yang paling krusial itu apa? Ilmunya itu loh, gitu loh. Mindset kita dirubah, kayak gitu. Apalagi yang apa namanya menghambat kita mindsetnya. Satu, teman-teman bilang nggak pede, nggak bisa ngomong di depan kamera, terus apa HP-nya nggak mumpuni, terus apalagi ya, pokoknya banyak ya alasan teman-teman ini gitu. Jadi gini tak ceritain aja, ini tak kasih gambaran ya. Ini ada aku eh gini, analoginya gini. Sekarang ya aku naik mobil yang paling kencang. Ya, apalah, kita nggak usah muluk-muluk jauh-jauh. Oh ya udah, kita yang mobil-mobil yang bisa kita tahu ya. Kita kita lagi naik mobil Civic ya, terus aku masuk ke hutan. Nah, terus di balik pohon aku masuk ke hutan sekitar 20 kilometer ya. Di balik pohon tersebut terus tak kasih aku di situ bawa emas, terus emasnya tak taruh di belakang pohon. Nah, niatku di sini, ini mau tak bagiin ke orang, ya. Terus aku keluar lagi ke hutan. Terus aku ketemu sama tiga pemuda. Ya. Nah, satu pemuda ini, ya, jadi ada tiga ya. Satunya dia mentalnya bukan mental. Satunya dia bodoh, kedua yang nomor dua dia penakut, yang ketiga dia orang sombong atau orang arogan. Nah, ketika tak, ketika aku bilang ke mereka, Mas, ya. Ini tak kasih kunci. Ini tak kasih kunci mobil, ya. Eh, Silahkan kamu masuk ke dalam hutan sekitar 20 kilometer dari sini di balik pohon. Nah, nanti di situ ada emas 20 kilo. Silahkan diambil. Oke, paham ya? Maksudku paham ya? Silahkan diambil, silahkan nanti jual.
Ini tak kasih kuncinya. Yang orang pertama, yang orang bodoh, eh, dia bilang, aku nggak bisa mas. Ini betul, udah tak kasih kuncinya. Nah, tak kasih rutenya. Ya, kamu tinggal masuk ke dalam hutan. Ya, di balik pohon itu ada emas 20 kilo. Terus jawaban dia apa? Maaf mas, aku nggak bisa naik mobil ini gitu. Padahal di situ nggak ada aturan bahwa dia harus nyetir sendiri. Boleh kok disetirin kayak gitu. Nggak ada aturannya. Yang penting kunci udah tak kasih. Oke, akhirnya dia apa? Akhirnya dia nggak jadi jalan, nggak jadi masuk ke dalam hutan di balik pohon. Dia nggak jadi ngambil emasnya. Padahal jelas itu ada emas, kayak gitu. Oke, yang orang kedua, orang penakut, ya. Ini tak kasih, Mas. Ini tak kasih kuncinya, ya. Ini tak kasih kuncinya. Tak silahkan kamu masuk ke dalam hutan sekitar 20 kilometer dari sini. Itu di balik pohon ada emas 20 kilo. Jawaban dia apa? Ah, Mas, nggak berani, Mas. Tadi takut mobilnya nabrak. Mas, nggak berani, Mas. Eh, serem di dalam, ya. Aku juga nggak tahu rutenya, kayak gitu. Padahal udah tak kasih tahu rutenya, tapi dia takut nyasar atau apa. Akhirnya, karena dia mentalnya seorang penakut, ya, akhirnya dia nggak jadi juga. Oke, paham? Terus yang satunya, yang orang sombong ini, gitu. Mas, ini tak kasih kuncinya. Silahkan masuk ke dalam hutan sekitar 20 kilometer dari sini di balik pohon. Itu ada emas 20 kilo. Silahkan diambil. Jawaban dia apa? Ah, nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Masa ada orang masa ada orang yang menaruh di balik pohon di dalam hutan terus ada emas 20 kilo terus dianggurin itu. Pasti kalau kalau ke sana pun udah kalau emang ada pasti udah diambil orang. Tapi tapi kayaknya nggak mungkin gitu, nggak mungkin itu nggak make sense gitu. Akhirnya apa? Ya, dia juga nggak jadi berangkat. Padahal udah tak kasih tahu mas di balik pohon tersebut itu ada mas yang naruh itu aku. Tapi dia nggak percaya padahal udah tak kasih kunci mobilnya gitu. Tapi ya eh, kita di lingkungan kita itu yang paling banyak itu yang ketiga, yang orang-orang sombong ini. Coba kamu cerita ke temenmu gitu. Kamu ceritain tentang bisnis ini. Dia bilang, "Ah, orang mungkin. Angel kui. Angel sop sampai tuku. Siapa yang mau beli itu nggak ada, Mas." Oh, seorang orang 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 nggak mungkin kalau bisa dapat 100 juta dari ini nggak mungkin Mas dalam 15 hari itu bisa dapat 10 juta. Padahal aku ini pemainnya juga dan aku juga tahu caranya gitu. Udah tak kasih tahu caranya. Oke, akhirnya aku keluar dari hutan karena mereka bertiga ini nggak mau masuk ke dalam hutan. Ya, akhirnya tak ajak jalan-jalan ke suatu mall. Oke, nah, di suatu mall ya, aku di situ bilang sama mereka, ya, ayo Mas jalan bareng-bareng, ya. Terus di depan itu ada lift, ya. Silakan kamu pencet-pencet-pencet, nanti akan keluar uang. Nah, orang yang bodoh dia akan bilang apa? Oke Mas, karena di situ nggak ada resikonya, akhirnya dia lakuin, pencet-pencet-pencet, akhirnya keluar uang. Ya, orang yang penakut akhirnya dia juga mencet-mencet karena di situ nggak ada resikonya, akhirnya dia pulang juga. Tapi orang yang sombong ini, ya, orang yang sombong ini tak suruh mas, silakan pencet-pencet liftnya, nanti akan keluar uang. Terus dia bilang, ah nggak mungkin mas, mosok pencet-pencet lift, ya itu bisa keluar uang. Padahal aku sendiri yang memprogram lift itu biar nanti ketika dipencet-pencet itu keluar uang, gitu. Nah, orang penakut sama orang bodoh ini masih bisa ya kalau dia nggak punya resiko, ya, kalau dia ini tidak ada resiko yang diambil terlalu besar, dia pasti akan mencoba. Tapi kalau orang yang sombong ini yang susah dan kita terkadang dikelilingi sama orang-orang yang seperti ini. Nah, ini teman-teman, kalau kamu ya bahkan kamu cerita ke orang tuamu, cerita ke saudara-saudaramu kalau dia bilang bahkan dia meremehkan cita-citamu aja itu hindari ya dihindari karena nanti apa kamu nggak akan naik level di sini padahal sini berjajar ada yang di mana teman-teman di sini ada bisnis yang ketika kamu ini tidur aja itu insya Allah pasti masih ada transferan kayak gitu. Oke, kita masuk ke materinya teman-teman ya. Paham ya? Jadi kita harus merubah mindset.
nggak pede, ya kita harus cari solusinya. HP-nya butut, HP-nya apa namanya kentang, berarti kita cari ilmunya dulu, ya cari ilmunya dulu. Oke, Mas, apa laptopnya? Laptopku nggak mumpuni buat ini, aku nggak punya laptop, pinjem laptop bisa, ke warnet bisa, ya nggak? Atau orang tuamu ini seorang kantoran, ya kamu ke kantornya pas hari Minggu atau apa bisa, kayak gitu. Jadi semua itu ada solusinya, tergantung kita mau gerak apa enggak. Aku yakin kok ketika kita gerak itu pasti ada solusi. Kalau kita gerak itu pasti Allah itu tetap mau tetap ngasih ke kita, nggak mungkin enggak gitu. Sekarang tinggal keyakinan kita. Keyakinan kita yakin apa enggak apa yang kita lakuin. Kalau enggak yakin silakan sekarang keluar dari Zoom. Silakan keluar dari Zoom ya. Ini udah dikasih gratis, udah dikasih tahu cara ilmunya. Kalau kamu enggak kamu enggak lakuin itu keterlaluan. Ya, tapi saya apresiasi ketika teman-teman semuanya ini masuk ke dalam sini ya. Kamu mau belajar ini udah naik satu level daripada teman-teman yang lain dan kamu harus bersyukur karena kamu udah menemukan industri ini kayak gitu ya. Di mana lagi teman-teman kamu apa cuma rebahan terus sehari bisa digaji sampai 100.000 sampai 1 juta bahkan lebih gitu, dan aku udah ngalamin kayak gitu ya, paham ya. Ntar tak nyalain kipas, panas sekali teman-teman. Oke, paham ya semuanya ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, nah di sini ini kita tetap ujung-ujungnya ngonten ya, namanya apa, new creator economy ya. Yes, nah, di mana teman-teman ya, di sini ya, kalau kamu paham cara mainnya di sini ya, kamu seorang content creator ya itu apa nggak perlu yang namanya itu endorse, nggak perlu teman-teman ya. Endorse perlu tapi gini ya, ketika sekarang kita harus sadar diri, kalau emang followers followers kamu kecil ya, followers kamu kecil terus kamu berharap mendapatkan endorse, kalau ada pun pasti harganya murah murah sekali, bahkan kamu cuma barter value dalam arti eh, Mas ini ya promosiin ya, eh bentar. Eh, ini ya Mas promosiin, nanti saya kasih barangnya buat kamu, paling seperti itu teman-teman ya. Nah tapi kalau ini meskipun followermu kecil ya, ini ada strategi gimana caranya teman-teman ini bisa mendapatkan uang tanpa harus endorse. Nah oke ya, produk digital. Nah ya, kita di sini itu nggak berfokus dengan produknya ya. Coba teman-teman baca di sini ya, kita ini berfokus kepada atensi ya. Gimana caranya kita biar bisa mendapatkan atensi ya, eh, awareness market ini maksudnya gimana. Jadi gini teman-teman ya, eh produk digital, oke kita masuk ke materi produk digital dulu biar teman-teman nggak bingung di sini ya. Oke, di sini ya, di sini teman-teman kita belajar tentang digital product yang dimana kita mengedepankan kreativitas sama teknologi. Oke, nah di sini digital product itu apa? Ya, jadi gini, ketika teman-teman ini mau jualan, nah ya, itu ada dibagi ada dua, yang satu produk fisik, yang satu produk non fisik. Produk fisik contohnya, ya ini botol. Nah, ini botol contoh produk produk fisik. Oke, ini teh botol sosro. Ya, ini juga produk fisik seperti itu. Oke, paham ya? Tapi ya, produk non fisik itu namanya digital product, yang di mana produk tersebut itu dikemas dalam bentuk file yang bisa di-download dan bisa diakses dimanapun, kapanpun, selagi masih ada kuota, itu bisa diakses kayak gitu. Ujung-ujungnya tetap kita harus apa? Harus jualan. Nah, jualan yang seperti apa? Nah, sama kita kayak jualan produk. Nah, jualan produk fisik sama. Cuma di sini ada beberapa keuntungan yang bisa kita ambil. Satu, ya digital product itu kita nggak perlu yang namanya
Kolaan. Tahu kolaan nggak? Kolaan itu bahasa Indonesianya apa ya? Kolaan bahasa Indonesia apa, Yus? Kolaan. Teman-teman paham kolaan kan? Maksudnya kita nggak usah produksi ya. Jadi kita sekali produksi dijual berkali-kali. Karena semua dalam bentuk itu dalam bentuk cuma file aja. File kita nggak perlu mikirin busuk ya. Sekali bikin dalam bentuk file kita bisa dijual berkali-kali ya. Contoh, contoh ya. Aku jualan e-book Seni Nota Urip ya. Itu bentuknya buku, tapi buku berbentuk PDF. Oke, paham ya teman-teman PDF ya. Nah, PDF tersebut tak jual ke orang gitu. Kalau mau baca bukuku silakan ini beli ya, entah harganya 50.000 gitu. Udah ketika ketika ada orang mau beli ya, kita tinggal kirim link aja. Kalau pakai website itu udah otomatis dia dapat linknya dan dia baca. Seperti itu, paham ya? Nah, dan keuntungan 100%. Cuma kalau memang di aplikasi itu kita kepotong 3% atau 5%. Tapi di mana lagi, teman-teman? Maksudnya itu kita bisa mendapatkan profit ya. Di sini coba baca, di nomor 3 baca ya. Ya. Di sini kita rendah rendah produksi, tapi tinggi margin, tinggi keuntungan. Ya, di mana lagi kita harga 50.000 cuma kepotong 3% atau apa 5%. Ya, kalau kamu pengen mencukupi kebutuhan kamu sehari, kamu kebutuhannya contoh 100.000 untuk makan 3 kali. Ini sudah sangat cukup. Ya, berarti kamu sehari tinggal menjualkan dua gitu. Dan ini enaknya ketika kamu kamu tinggal tidur atau apa, kamu nggak perlu packing. Ya, kamu nggak perlu packing, kamu dimanapun masih bisa ngakses gitu. Ya, nggak perlu packing, nggak perlu menambah ketika contoh orderan banyak ya. Contoh gini, aku jualan sarung. Ini aku jualan sarung juga. Nah, ketika sarung ini tak jual, teman-teman, ya, apa? Ketika sarung ini tak jual, ya, ketika ada penjualan naik sekitar 1.000 pieces, berarti mau nggak mau, ya, aku harus mengeluarkan kos untuk biaya packingnya mereka, biaya packingnya. Terus semakin tinggi penjualanku, berarti semakin aku harus mengeluarkan modalnya. Ya, tetap dong, aku harus mengeluarkan. Contoh kalau memang sarungnya satu kodi, ya, contoh harganya 900.000 gitu. Berarti aku harus harus mengeluarkan 900.000 dulu. Setelah itu nanti ketika kita sama customernya udah bayar full, berarti kita baru dapat uang full kayak gitu. Kalau 1.000 pieces, apa kita nggak puyeng? Kalau kita memang dari background ngapunten, kalau memang dari background biasa aja. Seperti itu, paham ya maksudku ya teman-teman ya. Jadi produk digital ini ya itu produk jualan yang dimana kita itu kerja cerdasnya dan masuknya pasif income. Karena apa? Ya ya nanti ketika eh, kita udah belajar dan ke dalam-dalamnya itu jadi gini. Contoh kamu bikin konten di Instagram, ya tetap kamu harus promosi, ya. Di dalam Instagram tersebut, ya dalam Instagram tersebut. Nah, ketika ada orang komen itu otomatis komennya terbalas sendiri dan dia dapat DM dan DM tersebut masuk ke grup WhatsApp atau masuk ke mana? Masuk ke website. Nah, gitu. Dan mereka baca apa yang kita share, apa yang kita buat. Nah, terus mereka melihat produk kita tertarik akhirnya beli. Ya, paham ya maksudku di sini ya. Itu itu ketika kita tinggal kemana aja dan dia oh iya. Terus nggak ada resiko kalau JNT-nya mogok atau apa. Pengirimannya telat nggak ada pengiriman telat di sini. Istilahnya di sini nggak ada. Nah, cuma kalau Anda sekarang Anda ini masih tiduran, masih rebahan nggak apa-apa. Emang aku bikin buku yang namanya 200 kalau kamu baca ya, 200 juta pertama dari rebahan. Emang aku rebahan. Dan aku ini lagi di kamar, teman-teman. Aku lagi di kamar pondok dan aku emang mengerjakan semuanya itu pakai rebahan. Ya, tapi tetap kalau Zoom ini kalau rebahan kan nggak make sense ya. Jadi kalau aku kadang ngerjain apa ya, ngerjain Canva, ngerjain apa, ngerjain ini, aku sambil tiduran ya gitu. Nah, nanti tiba-tiba orang-orang lain mikirnya, loh, kayak kerja apa ya? Seperti itu, teman-teman. Ya, oke, paham ya di sini ya. Oke, di sini teman-teman, ini untuk punya kreator ekonomi itu kita next atau nanti teman-teman yang nanti ikut masterclass
nanti bisa dapat materi tentang ini ya, tentang attention, terus tentang audience dan segala macam ya. Ya kita masuk ke ini. Oke, meskipun meskipun kelihatannya ini mudah ya, kelihatannya ini mudah, kita tinggal jualan, nggak mikirin produk, nggak mikirin produksi, nggak mikirin packing dan segala macam. Ya. Tapi terkadang anda sendiri ini yang menghalangi otak jenengan semuanya kayak gitu. Pikirannya, aduh promosinya gimana ya? Aduh, nanti ada yang beli apa enggak ya? Mulai dulu ya. Ini loh, kamu baca di sini. Banyak orang terhambat kesuksesannya karena kita kesalahan berpikir. Ya, jadi ibaratnya gini, Tuhan Tuhan itu kan ya, Tuhan itu kan sesuai prasangka hambanya. Ya, kalau sekarang kamu berpikir, kalau sekarang kamu berpikir bahwa ini kayaknya nggak ada yang beli deh, nggak ada yang beli, serius. Bahkan aku nyoba, ya, bahkan aku nyoba, hari ini kira-kira tembus sejuta apa enggak ya? Tiba-tiba nggak tembus. Tapi kalau aku memang dari pagi kita udah apa namanya memanifestasikan otak kita udah afirmasi positif di otak kita, ya Allah, eh, ini pasti bakal tembus 1 juta deh. Ini pasti bakal tembus, tembus bahkan lebih. Gitu. Sehari itu bisa tembus 1 juta lebih bisa. Makanya aku tahu kita itu udah apa namanya Tuhan itu maha wah maha surga hepol ya. Tapi terkadang pikiran kita sendiri itu yang ibaratnya kayak ya udah kita menghalangi takdir kita sendiri kayak gitu loh ya, paham ya, terlalu banyak alasan, bingung mulai dari mana ya, ayo ini caranya udah ada, kamu tinggal cari di YouTube itu banyak banget caranya. Tapi memang memang teman-teman ya, kalau kamu mau memulai bisnis ya, kamu harus punya mentor. Ibaratnya gini, kamu sekolah ya, kamu sekolah terus di sekolah ya, terus kamu sekolah, terus kamu nggak ada gurunya, suruh belajar sendiri, gitu. Mungkin bisa, tapi prosesnya lama. Makanya kamu sampai sekarang bingung, ya karena kamu nggak punya mentor. Kamu harus punya mentor, gitu loh. Nah, kalau kamu sekarang, ya, oke Mas, aku nggak punya model, gimana cara mau belajar? YouTube ada, YouTube jadiin mentor kamu aja nggak masalah. Ya, cuma di YouTube itu kelemahannya semuanya ada, memang ilmunya ada, cuma kamu nggak tahu strukturnya karena di situ ya, karena di situ semua informasi itu masuk kayak gitu, paham maksudku? Ya, jadi kamu harus punya mentor. Karena apa? Aku yakin teman-teman ya, eh, setidaknya kalau ada mentor, kamu ada yang ngarahin, Mas, ini ya apa nih membuat e-booknya yang kurang ini. Mas, kalau kalau bikin e-book itu minimal segini ya. Mas, ini kurangnya ini deh. Mas, ini kayak belum layak buat dijual. Oh, Mas, ini tingkatin ininya ya. Mas, oh ini apa? Kok penjualannya belum naik, kenapa Mas? Ya kontenmu harus dibenahi Mas. Mas cara apa ningkatin strategi konten biar kontennya ini FYP, biar mereka ini banyak yang apa namanya mampir ke saya gimana? Oke, ini Mas caranya ini. Setidaknya itu ada. Nah, makanya teman-teman kenapa banyak di antara teman-teman ini nggak mulai apa nggak bingung itu satu ya karena kamu sendiri itu nggak punya kemauan yang keras gitu. Apalagi ada orang yang bilang ke aku udah berusaha kok Mas, aku udah berusaha semaksimal mungkin tapi kok belum ada hasilnya. Hei, nggak ada yang instan ya. Saya mulai teman-teman itu nggak 1 tahun 2 tahun kayak gitu ya. Apalagi tentang konten kreator sampai aku di TikTok aku bisa dapat 600.000 followers, di Instagram aku punya beberapa akun, ada yang 100.000, ada yang 40.000, ada yang apa 10.000 gitu. Itu semuanya pengalaman gitu loh. Tapi teman-teman jangan sampai salah mentor juga. Kalau kamu salah mentor juga repot gitu. Kamu kamu belajar sama orang yang belum apa yang followersnya baru 1.000 2.000 ya capek kamunya toh gitu. Ya, teman-temanku yang lain ada yang belajar sama aku bahkan di tahun kemarin. Aku masih ingat tahun baru dia tak ajakin ke rumah.
tak ajarin, Mas ini lemah cara ngonten ini bla 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 bla. Nggak ada 10 hari followersnya tembus tembus 10.000 punjul kayak gitu. Ya paham ya. Semuanya itu ada solusi tapi satu, jangan halangi otak kita. Ya, jangan mikir nggak mungkin Mas ini bisa sampai 100 juta. Nah, kalau kamu bilang seperti itu, maka satu teman-teman silahkan kamu keluar dari Zoom ini ya, karena aku juga udah capek-capek ngeluangin waktuku, aku capek apa seharian ini aku belum istirahat dan tadi listrik mati, terus aku juga apa namanya harus nyiapin materi buat kamu semuanya. Gitu. Cuma kalau kamu nggak ngelakuin, silahkan keluar dari sini nggak masalah. Begitu ya. Sepakat ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini di sini ya, di sini teman-teman, kamu gaptek ya, kamu apa namanya, terus kamu nggak tahu caranya ya, terus kamu akhirnya kamu menghalangi otakmu sendiri untuk berpikir bisa nggak ya dan segala macam. Teman-teman, sekarang itu lebih mudah lagi ya. Dulu ketika aku mau bikin ebook itu belum belum ada namanya pakai AI, itu belum ada. Sekarang ya teman-teman yang lain yang masterclass juga itu udah pakai ChatGPT buat bikin ebooknya gitu. Tentu nggak asal-asalan, ada ilmunya juga. Biar biar ketika dibaca itu ebooknya itu nggak ini loh teman-teman loh, nggak apa namanya, nggak kayak ibaratnya ini nggak layak banget buat jual gitu. Dan ini ya semuanya akan tergantikan dengan AI ya gitu. Kalau kamu gaptek sekarang, kamu nggak mau belajar. Kalau kamu nggak mau belajar dari sekarang, kita akan tinggal. Mending kita telat sekarang dari 2025 daripada kita telat di tahun-tahun berikutnya. Kamu ingat yang di sini ya, di sini ya. Kalau kamu 3 tahun yang lalu, kamu udah bikin konten, contoh dulu ya, dulu itu affiliate TikTok itu belum seboom sekarang. Ya, affiliate itu mungkin 2 3 tahun yang lalu itu masih pemainnya masih dikit. Sekarang banyak sekali dan peraturannya semakin ketat gitu. Dan kamu sekarang kalau mau mulai sekarang itu udah susah kayak gitu loh. Bisa, tapi kalau kamu tahu caranya nggak masalah kayak gitu. Dan ini pemainnya belum banyak. Ini pemainnya belum banyak. Bisnis digital ini, digital produk ini pemainnya belum banyak. Tapi kalau mungkin 1 tahun 2 tahun lagi itu udah banyak sekali, dan kalau kamu untuk menjadi pemenang susah. Tapi kalau sekarang kamu mulai dari sekarang luar biasa teman-teman ya. Insya Allah 1 tahun 2 tahun lagi bisa. Kita udah apa namanya, kita udah pakai bantuan ChatGPT, kita pakai AI yang lainnya. Bahkan teman-teman nanti di Instagram itu mereka bisa komen otomatis, terus Instagrammu bisa ngebalas otomatis, semua itu pakai ilmu ya gitulah ya. Ah, gitu. Oke, teman-teman ini masih bingung ya, masih bingung cara mulainya seperti apa ya. Oke, kita masuk lanjut ke materi berikutnya teman-teman ya. Nah, ini digital product udah tak sampainya tadi ya. Nah, sekarang gini, ini tak kasih tahu roadmapnya, gimana caranya kamu mulai. Ini kalau kamu belum tahu cara mulainya, berarti kebangetan seperti itu ya. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan produk digital. Produk digital itu apa? Contohnya apa aja? Nah, ini ya, e-book, webinar kayak gini, ini termasuk produk ya maksudku ya. Buku digital masuk, aplikasi masuk, apa namanya? Bahkan template-template di Capcut, di Canva itu semuanya langsungnya produk digital. Oke, nggak bisa produk digital, affiliate bisa. Ya, bahkan yang tak siapin produknya, kalau kamu mau tak siapin produknya, kamu tinggal jual juga bisa. Ya, tapi kalau aku tetap kamu minimal punya kreativitas buat menentukan niche kamu gimana, menentukan niche-nya, menentukan apa namanya, apa yang ingin kamu jual sesuai passion kamu, sesuai apa yang kamu sukai, terus sesuai apa yang dibutuhkan market gitu. Kamu harus punya punya apa insting analisa yang tinggi juga gitu. Terus setelah itu apa? Ya sama. Ya, kamu punya produk bagus bagus apapun, tapi kalau kamu nggak punya toko percuma. Ya, nah inilah teman-teman, di sinilah masuk ke aplikasi link, masuk ke aplikasi Tribelio, kamu bisa bikin website sendiri. Ini tuh bikin toko. Nah, saya itu bikin konten promosi. Mas, kamu cucunya konten apa? Nggak bisa ya, Mas. Apa namanya? Apa? Cuma kita udah bikin tokonya terus tiba-tiba ada orang beli. Teman-teman, ya, kamu tahu warung-warung di pinggir jalan? Di situ ada banner terpampang terbesar, warung Bu Arni atau warung Bu siapa, ya.
atau toko bangunan, toko berkah, bla bla bla. Nah, di situ ya kira-kira di banner tersebut itu kan menyediakan satu menyediakan lontong opor, dua ikan cucut, terus empat apa gitu. Itu masuknya konten, konten buat promosinya. Banner itu masuknya konten. Jadi mau bisnis konvensional, mau bisnis digital, semuanya pakai konten promosi. Oke. Setelah bikin promosi, tiba-tiba ada orang yang beli apa enggak? Belum tentu. Ya, kamu harus bikin kolam ikan gitu. Kolam ikan ini apa? Kamu harus punya funnel, kamu harus punya list building. List building itu apa? List building itu kamu mengumpulkan banyak orang ya untuk kamu edukasi nanti masuknya ke nomor 5 ya. Untuk kamu edukasi terus setelah itu baru ada penjualan. Ya gitu. Gimana caranya mereka ini tertarik sama kamu ya? Kamu pelajari hook-nya, pelajari call to action-nya, pelajari apa namanya? Automation-nya gitu. Ya, pelajari digital marketingnya ya. Oke, paham ya di sini roadmap-nya. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan produk digital. Terus setelah itu kamu harus membuat toko. Yaitu kamu harus membuat konten promosi. Ya, setelah itu kamu harus buat kolam ikannya, pakai strategi list building, bikin funnelnya, terus edukasi mereka. Jadi setelah kamu mengumpulkan orang itu harus diedukasi dulu, gitu. Enggak tiba-tiba enggak langsung gitu, enggak. Tapi nanti dia akan tertarik dulu, setelah tertarik akhirnya dia mau ikut, mau membeli produk kamu. Terjadilah di sini selling. Nah, di sinilah. Ya. Nah, ketika ada selling itu tetap di situ harus kamu pantau lagi. Ya, karena ketika ketika apa namanya kamu jualan nih di sini nih, ini masuk kembali ke materi yang ini. Nah ini ya, kasih dikit-dikit materinya. Ini kan satu jenis audiens. Jadi gini, kamu mengumpulkan satu audiens gitu. Makanya kamu harus menentukan list kamu, apa yang ingin kamu bahas. Contoh kamu membahas tentang kesehatan, kamu tentang produk diet, gimana caranya orang ini apa namanya, biar bisa diet dengan efektif tanpa olahraga. Nah, itu kan di situ kamu mengumpulkan sekumpulan orang-orang yang pengen diet semuanya. Nah, di situ kamu bisa bikin banyak produk ya, bikin suplemennya ya. Terus kamu bisa bikin e-booknya, bisa bikin webinarnya, bisa bikin pelatihannya, bisa bikin trainingnya ya ya. Paham ya maksudku ya teman-teman ya. Nah, jadi kamu mengumpulkan sekumpulan orang dengan sesuai niche apa yang kamu udah yang udah kamu tentukan, terus setelah itu kamu edukasi mereka, ya, kamu tawarkan produk-produk setelah itu. Nah, barulah di situ terjadi penjualan. Dan ketika ada penjualan, ya, kamu kasih edukasi lagi, bla 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 bla. Ketika udah training, ya, udah kamu kasih training, kamu praktek offline contoh ya, kamu jadi privat ya ibaratnya kamu jadi trainer tentang caranya diet ya, kamu ketemu dia terus kamu edukasi caranya gini 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 sambil praktek, terus setelah itu kamu tawarkan lagi ini suplemennya ada loh gitu ya, terus alat-alat olahraganya ada loh kayak gitu. Nah jadi ini enak sekali teman-teman ya, enak sekali gitu loh. Sekarang tinggal kamu mau apa anda belajar. Kalau nggak mau belajar ya susah ya. Paham ya maksudku di sini teman-teman ya. Paham ya harus ya ya. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini membuat ebook ya. Ini materi materi buat selanjutnya aja, materi apa namanya untuk teman-teman yang masterclass yang santri ekonomi kreator yang ikut. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya satu ya. Sekarang nah, kamu udah ngedengerin Zoom ini, ya, udah denger Zoom ini, tapi kalau kamu sekarang ini nggak mau gerak, percuma. Tak katakan percuma, teman-teman ya. Ya, seharusnya di saat yang lain ini udah tidur, ya kamu ini masih kerja, masih apa nih yang maksudnya gini, ya, yang lain ini tidur-tiduran siang, ya nggak jelas gitu. Ya udah sekarang kamu ganti mindset kamu, ya kamu harus kerja. Kalau kamu badanmu lagi capek paksa kerja, ya karena ini nggak sehari dua kali jadi ndak, kamu nanti masuknya ke personal branding, gimana caranya membuat konten biar menarik, biar banyak followersnya ya, terus gimana caranya kamu biar eh, bisa mendatangkan sekumpulan banyak orang, marketingnya gimana. Ini harus kamu pikirkan dari sekarang. Terus membuat landing page gimana cara ngedit Canva-nya, gimana cara
ngedit subjeknya gimana. Ini harus, ini teman-teman harus cerita, ya. Dan ini semuanya, teman-teman ya, dan ini semuanya itu nanti di master class itu tidak dipelajari gitu. Ya, teman-teman yang lain, ya, yang Januari, yang Februari, akhirnya dia mau belajar ke aku, ya. Akhirnya apa? Sekarang dia udah bikin ebook, udah ada yang apa namanya? Udah ada videonya yang viral, udah ada teman-teman apa namanya? Akhirnya dia nggak nyangka, oh ternyata aku bisa bikin buku ya. Oh ternyata aku bisa bikin website ya. Dari apa? Dari bener gaptek gitu. Ya, Mas, tapi bayar. Ya, teman-teman. Ya, aku juga di sini punya admin, punya ini, punya apa namanya? Aku juga mengeluarkan waktu gitu. Kamu sekolah aja dari SMP, dari SD, SMP, SMA, yaitu teman-teman, kamu itu juga mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk belajar gitu loh. Nah, jadi eh, apa harus ikut kelas Pak? Enggak, ya, teman-teman ya. Silahkan kamu bisa cari di YouTube tutorial banyak sekali, kamu udah ada caranya gitu. Oke, ini disiapkan dua penanya ya. Siapkan dua penanya ya, ini cepet-cepetan dua penanya. Nanti kalau nggak ada yang nanya, berarti langsung tak tutup. Gitu. Tapi kalau semisal ini ada penanya, ya, semisal ada penanya dua orang, ya berarti kita diskusi lagi gitu. Oke, kalau bisa teman-teman langsung ngomong ya, jangan di chat. Oke, paham ya? Oke, ini aku share screen-nya tak cukupin ya. Oke, teman-teman. Kan. Oke, Assalamualaikum. Nah, ini tak matiin recordnya dulu. Oh, ini matiin recordnya gimana, teman-teman ya? Cara matikan recordnya gimana?